Jadi kalau kita konsisten, istiqomah, senang dengan 5 hal ini, kita dikasih Allah kebaikan yang banyak, rezekinya lapang, senang. Apa 5 ini? Awaluha, yang pertama, man dawama ala shadaqah. Siapa yang konsisten istiqomah dengan sedekah. Masya Allah. Qallat au kathurat, sedikit atau banyak, konsisten, seneng, istiqomah, masuk masjid disediani kotak, konsisten sedekah subuh, di perjalanan nyetir mobil, di perjalanan banyak orang minta-minta, kasih. Qolat au kasuro, meskipun sedikit atau banyak, fakir miskin, perjuangan. Sedekah ini tamna'u mita tasu, bisa mencegah mati jelek, su'ul khotimah. Berkah sedekah terhindar mati yang jelek, husnul khotimah. Luar biasa. As-shadaqatu tasuddu sab'ina babam minassu. Sedekah ini bisa menutup 70 pintu kejelekan, 70 pintu kerusakan ditutup oleh Allah. Selamat, barokah sedekah. Sedekah ini turaddul bala wa tutawwil umur. Sedekah ini bisa nolak bala. Mau celaka nggak jadi, mau celaka diselamatkan oleh Allah. Umurnya juga begitu, diberi umur yang barokah. Mudah-mudahan kita ini ahli sedekah. Siapa orang yang konsisten istiqomah dengan sedekah, diberi kebaikan yang banyak, rezekinya diluaskan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ahli sedekah. Amin. Yang kedua, waman wasala rahimahu, dan siapa orang yang menyambung silaturahmi, gak medot persaudaraan, senantiasa akrab, senantiasa seduluran, nyambung persaudaraan. Qolat au kasuro, sedikit atau banyak. Jadi menyambung tali persaudaraan ini termasuk juga dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah.
Siapa orang yang seneng jembar rizkinya, lancar rizkinya, umurnya dipanjangkan, dibarokai Allah. Silaturahmi. Ada satu riwayat zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, dua orang bertikai pertentangan datang ke Nabi Dawud untuk minta diadili. Ini seperti ini Dawud, ini seperti ini seperti ini, pertentangan yang mengakibatkan terputusnya silaturahmi, gak wawuh. Kemudian Nabi Dawud memutuskan seperti ini. Setelah dua orang ini keluar dari rumahnya, malaikat memberitahu kepada Nabi Dawud, Dawud, salah satu di antara itu orang nanti pada hari ini jam ini akan meninggal dunia, mati. Setelah itu sekian lama, minggu, bulan, kemudian Nabi Dawud ini ketemu lagi dengan ini orang. Kaget Nabi Dawud. Loh, itu orang, kata malaikat tempo itu pada hari ini, tanggal ini, jam ini dicabut nyawanya, tapi sekarang kok masih. Kemudian Nabi Dawud dikasih tahu oleh malaikat, iya Dawud, itu orang rencananya sudah meninggal, sudah dicabut nyawanya, tapi setelah keluar darimu, ia rangkulan, menyambung lagi silaturahminya, jadi dipanjangkan lagi umurnya sampai 20 tahun ke depan. Masya Allah, silaturahmi memanjangkan umurnya jadi barokah. Umur barokah itu umur yang bagaimana? Umurnya ini senantiasa tambah kebagusan, seneng kebagusan, seneng perbuatan yang baik. Kata Rasulullah, orang yang baik itu yang umurnya panjang, banyak kebaikannya. Sebaliknya, sejelek-jelek orang umurnya panjang tapi banyak kejelekannya, elek tok sing dilakoni, banyak kejelekannya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang panjang umur, yang barokah. Sekali lagi, umur yang barokah, senantiasa berbuat baik. Barokah daripada silaturahmi. Kalau seneng silaturahmi, konsisten dengan silaturahmi, orang ini ditambah kebaikannya, diluaskan rizkinya, rizki menjadi lancar. Yang ketiga, waman dawama alal jihadi fisabilillah. Siapa orang yang konsisten dengan berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Al jihadu wal mujahid, yang namanya orang berjuang itu istifrohul wus'i fi madafa'atil adu, mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Jadi namanya berjuang itu, jihad itu mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh.
Ada 3 macam perjuangan itu. Yang pertama, berjuang melawan musuh yang nyata. Orang kafir wis perang dengan membawa senjata, musuh yang nyata. Yang kedua, yang namanya jihad itu melawan setan, memerangi godaan setan, gak mudah tergoda. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu meskipun tidak kelihatan. Setan menggoda dengan bagaimana kita menjadi orang yang terjerumus dengan maksiat. Mudah-mudahan kita ini bisa terhindar, memperjuangkan kehidupan ini dari godaan setan. Jihad yang ketiga, jihad melawan nafsu, keinginan yang tidak baik, keinginan untuk maksiat dilawan. Nafsu ini ada pada diri sendiri. Kalau setan itu pengaruh dari luar, kalau nafsu ini pengaruh dari dalam. Keinginan untuk berbuat maksiat dilawan, tidak dituruti, menghindar dari maksiat. Ini termasuk jihad. Melaksanakan yang baik, berjalan menuju jamaah, ngersii masjid, noto masjid, ini termasuk jihad. Mudah-mudahan kita juga bisa kategori orang yang ahli jihad, ahli berjuang. Kalau kita bisa demikian, kebaikan kita ditambah oleh Allah, rezeki kita dilampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dawama alal wudu'in walam yusrif fi sabbil ma'. Melanggengkan, mengkonsistenkan selalu punya wudu. Jadi dawamul wudu, dawamno wudu, wudunya dengan tidak boros dengan air. Wudu ini bagus, suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang dengan orang yang tobat, menghentikan dosa. Senang Allah itu orang yang berhenti dari dosa, getun dengan dosa. Allah itu senang, diganti dengan kebagusan. Dan senang juga dengan orang yang senang suci. Pakaiannya bagaimana suci, badannya suci dari hadas, insyaallah. Jiwanya suci dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, diganti dengan perbuatan yang baik. Allah senang. Senang. Siapa orang yang dawamkan wudu, mengkonsistenkan dengan wudu selalu suci, senang suci, ini akan ditambah kebaikan, dilapangkan rezekinya. Selanjutnya, waman ata'a walidayhi wa dawama ala ta'atihima. Dan siapa orang yang taat dengan kedua orang tua, kemudian konsisten dengan taat kepada kedua orang tua. Taat dengan kedua orang tua ini juga ditambah rezekinya, dilapangkan rezekinya, ditambah kebagusannya. Karena apa? Termasuk baik dengan orang tua ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi itu ridallah fi ridal walidain.
ridhonya Allah itu tidak lepas daripada ridhonya kedua orang tua. Kalau dua orang tua kita itu senang dengan kehadiran kita, dengan keadaan kita, Allah juga senang. Sebaliknya kalau orang tua itu nggak senang, bahkan sakit hati dengan kita, Allah juga nggak senang. Kalau kita ini taat kepada kedua orang tua, senantiasa konsisten untuk taat kepada keduanya, insya Allah kebaikan kita ditambah oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Bahkan ada kata hikmah, rezekine awak dhewe iki tergantung bagaimana kita ini baik dengan orang tua. Semakin baik kita dengan orang tua, rezeki kita itu semakin lapang. Sebaliknya semakin murka dari orang tua, rezeki kita itu semakin sempit, angel. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bekti taat kepada kedua orang tua. Setidak-tidaknya 5 hal ini bisa menjadikan kita ditambah kebaikan yang banyak, dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita bisa konsisten dengan 5 hal ini. Insya Allah kebaikan kita dilipat gandakan, rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.